Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu judul yang sudah sering kali diucapkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita membaca 2 ayat sekaligus. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu ayat lagi, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu sederhana sebenarnya, yaitu pertama kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah ada. Kita tidak sedang melakukan kewajiban agama, tapi ketika kita bertekuk lutut, ketika kita berdoa, kita menghampiri Allah yang hidup, Allah yang ada, bahkan Dia ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Katakan Dia menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Dengan lain kata, kita harus percaya bahwa bagi Tuhan, bagi Allah, itu tidak ada yang mustahil. Jangan kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita, saudara. Tapi kita mau sungguh-sungguh yakin, percaya. Kita sedang menghampiri Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia, saudara. Tapi itu inilah berkat kita, kan? Apa yang saudara butuhkan, perlukan, saudara tinggal minta. Sebagai seorang anak, saudara harus percaya, minta kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat rohani, jangan lupa, saudara. Yang lebih penting itu berkat-berkat secara rohani. Jasmani itu mengikuti saja. Nah, ini yang ingin saya angkat sehubungan dengan beberapa pernyataan Allah sendiri tentang dirinya. Ya, jadi kalau bicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tentu itu bisa saja diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi yang lebih penting, Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Siapakah Dia itu? Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya, maka kita boleh mantap percaya. Nah, baik. Masuk kepada yang pertama. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Bapak Abraham di dalam Kejadian pasal 18. Ini adalah satu perjumpaan Abraham dengan Tritunggal Allah. Diwakili dengan 3 orang. Tritunggal Allah datang kepada Abraham. Dan Abraham dalam kepekaannya dia menyambut ketiga tamu agung ini. Nah ini makanya kepekaan itu penting ya. Kepekaan rohani harus kita miliki. Abraham peka, ini bukan sekedar musafir biasa. Tetapi ini adalah pribadi-pribadi ilahi yang datang kepadanya. Untuk apa Allah melawat Abraham? Dengan satu tujuan, yaitu Allah memberitahu kepada Abraham bahwa tahun depan ia akan punya anak. Haleluya. Berita yang sudah lama dinanti-nantikan. Tahun depan engkau akan punya keturunan Abraham. Haleluya. Tetapi pada saat itu Abraham berusia 99 tahun dan Sarah berusia 89 tahun.
wis engkong-engkong emak-emak. Ya, wis loyo, saudara. Orang 89 ya. Nah, itulah sebabnya ketika Allah memberitahu Abraham, maka dikatakan Sarah yang mendengar di balik kemah, dia tertawa di dalam hati. Kok lucu, mana mungkin ya. Dan Allah tahu, karena Allah itu melihat sampai ke dasar hati kita. Dia melihat kita ini bukan melihat luarnya. Kalau luar itu kita bisa bersandiwara, bisa berkamuflase. Tapi kalau Allah, dia melihat sampai ke dasar hati kita. Dan Allah menegur dengan sebuah perkataan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Allah begitu mengasihi pasangan ini. Di balik keterbatasan Abraham, kekurangan Abraham dan Sarah, Tuhan tetap datang untuk menggenapi janjinya. Tahun depan Abraham, beritahu itu istrimu yang lagi tertawa itu. Wah, Sarah kaget. Tahu kalau aku tertawa ya, bahwa tahun depan engkau akan punya anak. Nah, di sini saya juga menyoroti bahwa suami istri itu harus sepakat, terutama dalam iman. Kita harus sepakat dalam iman. Saya lihat Abraham dan Sarah ini seringkali kurang sepakat. Buktinya Sarah yang menyarankan Abraham untuk menikahi Hagar. Abraham enggak goyah sebenarnya, tapi istrinya yang enggak sabar. Ya, kapan? Ya, wanita itu kan seringkali kurang sabar. Emosinya lebih tinggi dari pria. Ya, itu bisa dimaklumi. Ya, tapi mari kita mau sepakat. Tapi tidak selalu demikian. Kadang istri yang percaya, suami yang enggak sepakat, yang kurang percaya. Bisa terjadi semuanya itu. Makanya ayo suami istri sepakat dalam iman. Percaya sungguh-sungguh. Saling menguatkan dalam iman. Kalau Anda melihat pasangan Anda mulai lemah, mulai goyah, mungkin mulai kurang semangatnya. Ayo ditopang. Ayo kita percaya sungguh-sungguh. Yakin kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama kali saya soroti bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Dia berkata bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Kalau saya boleh ganti sedikit, mungkin Allah berkata bagiku ini tidak ada yang mustahil Abraham. Memang secara manusia tidak mungkin. Sudah tidak mungkin ini. Satu sudah 99 tahun, ya tahun depan berarti 100 tahun. Yang Sarahnya lagi sudah 90 tahun, sudah tidak mungkin punya anak. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan genapi, saudara. Makanya itu janji Tuhan itu harus kita pegang. Nah, yang kedua, yaitu bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Di dalam Bilangan pasal 11 ini kita melihat bahwa untuk kesekian kalinya bangsa Israel itu bersungut-sungut, ngomel, gak puas. Dan kali ini karena masalah perut. Bosan kami dengan makanan. Masa tiap hari mana, makan mana. Semuanya serba mana, saudara. Mereka tidak menghargai persediaan Tuhan itu. Saya kadang-kadang berpikir, mana ini pasti mengandung 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang ajaib. Karena dia bisa memenuhi segala kebutuhan daripada fisik orang Israel. Ya toh? Orang Israel waktu itu kan tidak bisa makan sayur, gak bisa makan buah, itu kan vitamin, mineral. Tidak makan protein, cuma makan mana. Tapi 40 tahun mereka gak kekurangan gizi. Berarti mana ini luar biasa ini ya. Kalau Tuhan menyediakan makanan pasti bergizi. Jadi mereka bersungut-sungut hanya karena ingin makan daging. Masa tiap hari kami cuma makan mana? Bosan kami dengan semuanya ini. Lebih baik kami di Mesir dulu. Bisa makan semongko, bawang prei katanya ya. Capcay, puyung hai, siombak, sioke, kolombak, koloke. Dan bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat memanaskan telinganya. Jadi makanya kita mesti hati-hati. Bahwa salah satu kegagalan bangsa Israel itu karena suka bersungut-sungut. Suka sekali bersungut-sungut. Ini gak puas, itu gak puas. Nah, dalam kegemesannya, maka Tuhan berkata kepada Musa, besok aku akan kirimkan daging kepada mereka. Biar mereka makan daging. Gak 1-2 hari, gak 1-2 minggu, tapi sebulan penuh tak kasih daging biar melekok-melekok. Ya orang kalau sudah gemes itu kan macam-macam ya.
Dan kitab Mazmur memang mencatat makanan masih di mulut mereka mati. Jadi saudara-saudaraku, cerita ini juga memberi kepada kita satu peringatan ya. Singkat cerita, Musa sempat bingung. Loh Tuhan, gimana caranya? Ya mulai berpikir, biasa pikiran manusia ini kan jalan. Gimana caranya Tuhan? Ini 2 juta orang kurang lebih. Lalu mau makan daging gimana? Masa mau menyembeli ini hewan-hewan ini? Kalau nyembeli pun gak cukup 1 bulan. Nah disitulah maka Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa. Masa kuasa Tuhan itu kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi Musa pun bisa goyah juga ya. Dia mulai berpikir, gimana caranya ya? Tapi saudara percaya, satu prinsip firman Tuhan, saudara pegang. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan sudah punya jalan. Tidak usah takut. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Jadi Tuhan ngomong, aku akan kasih daging sebulan penuh. Musa masih berpikir-pikir, Tuhan bilang, sudah kamu gak usah pikir banyak-banyak. Aku sanggup melakukan, nanti kamu akan lihat. Dan Tuhan kirimkan burung puyuh datang semua. Maka mereka makan daging puyuh, telur puyuh sebulan penuh. Sampai mereka, yaitu tadi, melekok-melekok, muta-muta sampai mati kekenyangan mungkin ya. Nah itulah, jadi kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, amin. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan itu dengan pikiran kita. Kita percaya saja, simple, percaya bahwa Dia sanggup melakukan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan sanggup melakukan. Apa caranya, bagaimana caranya kita tidak perlu tahu. Kita percaya sesuai dengan firman-Nya, pasti Tuhan nyatakan itu. Makanya baca firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Tuhan menyatakan kepada Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 32, jadi background daripada kisah ini, yaitu kota Yerusalem sedang dikepung oleh tentara Babel. Jadi kota Yerusalem itu sedang diblokade oleh Babel. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Dan catatan sejarah 1,5 tahun blokade itu dibuat sehingga sampai akhirnya mereka kelaparan di dalam kota, banyak yang mati. Singkat cerita waktu itu Yeremia juga sedang ditahan dikatakan. Tetapi Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli ladang dari saudaranya yang namanya Hanamiel. Dia mau jual properti. Ya, mengapa mau dijual? Dan ini kota ini mau jatuh. Buat apa? Nyimpen properti mahal-mahal gitu. Jual saja, nikmati. Kalau ngungsi ya bawa uangnya ya toh. Ini kan pikiran-pikiran yang normal bukan? Jadi datanglah saudara daripada Yeremia namanya Hanamiel. Dia berkata, Yeremia kamu ini yang paling berhak untuk membeli barangku, propertiku. Ini aku mau jual, kamu mau enggak? Nah kalau orang normal ya pasti enggak mau dong. Buat apa aku beli? Aku sendiri lagi ditahan dan aku tahu bahwa kota ini akan dihancurkan oleh Babel. Tapi Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia beli. Loh Tuhan, kota ini kan mau dihancurkan. Sudah kamu beli, percaya aku. Sebab dikatakan oleh Tuhan, 70 tahun lagi aku akan pulihkan kota ini. Mereka akan pulang kembali. Dan saat itu maka orang akan kembali membeli ladang, tanah dan properti dan sebagainya. Itu janji Tuhan kepada Yeremia. Jadi itu kamu beli. Dan suratnya kamu simpan baik-baik. Tidak tahu siapa yang menikmati nanti. Pokoknya itu perintah Tuhan kepada Yeremia. Dan Yeremia taat. Tapi Yeremia juga sempat berkata, Tuhan, apakah hal ini akan terjadi? Nah, ini jawaban Tuhan nih ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi ketiga kalinya kepada Yeremia, Allah menyatakan dirinya bahwa Dia Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Allah segala makhluk. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin kita seperti Yeremia, tidak mungkin Tuhan. Kota ini akan hancur, akan musnah bangsa ini. Tapi Tuhan bilang, bagiku tidak ada yang mustahil Yeremia. Aku akan pulihkan Yerusalem. Aku akan kembalikan umatku ke kota ini. Dan itu terjadi. Jadi ketiga kali kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yeremia. Secara langsung Tuhan berkata kepada mereka, percayalah kepadaku, sebab bagiku tidak ada yang mustahil. Mari kita mau percaya saudara-saudara. Amin.
Mungkin saudara mendengar suara ini, suara itu, vonis dari dokter ini, apapun juga. Saudara nggak usah percaya yang gitu-gitu, tapi saudara harus lebih percaya apa yang Tuhan katakan. Boleh sih percaya semuanya itu, tetapi saudara harus lebih percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia berfirman, dia bertanggung jawab atas firman-Nya. Dia pasti akan genapi. Dan saya akhiri dengan yang keempat. Kali ini bukan Tuhan secara langsung, tetapi malaikatnya, malaikat utusannya yang melayani dia, yang bernama Gabriel, datang kepada Maria. Maria, engkau wanita yang diberkati Tuhan. Berbahagialah engkau, karena engkau akan mengandung. Hah? Mengandung? Ya, kau akan mengandung. Tapi Bapak, saya belum pernah menikah. Saya ini masih gadis ting-ting. Gadis yang tidak pernah mengenal laki-laki. Bagaimana mungkin aku mengandung? Tidak usah kamu pikirkan. Karena Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Kau akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus kau namai dia Yesus. Karena dialah juru selamat manusia. Dan Gabriel itu berkata, karena sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara, Natal itu adalah satu keajaiban. Amin. Mengapa? Karena Allah datang melawat manusia. Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maria mengalami mujizat, saudara juga bisa mengalami mujizat. Amin. Ya, jadilah padaku seperti kehendakmu. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.